kita belajar firman Tuhan dengan tema kesepakatan yang membawa kutuk. Kiranya kita menjadi keluarga yang selalu menjaga setiap anggotanya untuk setia dan sepenuh hati dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Endang Ayu Purwangning Tias beserta seluruh pelayan altar hari ini. Pada ibadah di minggu yang akan datang, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Mariska Lauterbom dengan tema Keluarga adalah tempat Allah berdiam. Kami terus mengundang jemaat untuk mengikuti persekutuan doa virtual Bergerak dalam Doa yang dilaksanakan setiap hari Senin jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Demikian pula ibadah tengah minggu yang pada bulan ini mengangkat topik-topik menarik tentang keluarga. Mari kita ikuti setiap hari Kamis melalui akun YouTube GKMI Salatiga. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, anak Akselo Jerusalem Simone, putra dari Pendeta Muda Darsono dan Ibu Sabati Sandi Simone, pada hari Senin 5 Juli 2021. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Pendeta Muda Paulus Dian Prasetya akan mengambil cuti pada tanggal 16 sampai 18 Juli 2021. Untuk itu, mohon menjadi perhatian bagi jemaat GKMI Salatiga. Mari kita dukung bersama program pengadaan rumah emeritus yang masih membutuhkan dana sebesar Rp62.215.000. Berikut adalah nama-nama jemaat yang berulang tahun pekan ini. Selamat berulang tahun, kiranya kasih setia Tuhan selalu melimpah bagi saudara sekalian. Demikian warta Jumat hari ini. Mari kita ikuti peribadahan ini dengan semangat dan terus bangun keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita memasuki minggu kedua bulan keluarga. Adalah syukur jika kita masih ada di tengah-tengah keluarga, masih bisa menyapa keluarga kita. Kita bersyukur ketika kita bisa mengkhususkan waktu bersama-sama dengan keluarga kita untuk masuk dalam ibadah meskipun secara virtual. Meninggalkan keterikatan dunia. Mari keluarga-keluarga yang mengasihi Kristus, kita beribadah. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepada-Nya. Dengan tulus dan setia, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepada-Nya. Dengan tulus dan setia, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah di minggu kedua dalam bulan keluarga ini, sekaligus sakramen perjamuan kudus. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus, kita tahu sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kita, besar anugerahnya di dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita masih boleh duduk menghadap hadiratnya, menikmati ibadah pada hari ini, semua karena anugerahnya. Besar anugerahnya. Kita bersama-sama pujikan, besar anugerahmu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, siang malam terik hujan, Tuhan izinkan untuk kita lewati dan kita terima sebagai berkat dari Tuhan. Demikian juga untuk setiap sukacita dan pergumulan hidup yang boleh kita hadapi. Allah ada menyertai kita di setiap prosesnya. Allah ada dan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Itulah yang perlu kita lakukan, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari datang pada Allah, membawa syukur dan syafaat kita, memohon pertolongan dan pimpinannya. Kita siapkan hati, kita pujikan, ya Roh Suci yang benar. Satu dalam doa. Ya Allah, ya Roh Suci yang benar, kami mengucap syukur di tengah masa pandemi ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun melalui virtual, kiranya hadirat Allah boleh kami rasakan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah dimanapun berada. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di mana kami boleh dihadirkan menjadi bagian di dalamnya. Kami sadar bahwa bangsa kami sedang tidak baik-baik karena pandemi ini sungguh membawa ketakutan, kesedihan, kepiluan, kebingungan,
bahkan tidak sedikit yang kesakitan. Kiranya Engkau menolong dan melawat bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami sungguh memohon lawatan Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam mengatasi pandemi virus COVID-19. Dan biarlah seluruh elemen masyarakat boleh bersama-sama dengan pemerintah untuk mempraktekkan secara disiplin protokol kesehatan dan saling mendukung supaya pandemi ini boleh diatasi bersama-sama. Tidak saatnya Tuhan untuk kami saling menyalahkan, tetapi inilah waktunya untuk kami saling mendukung satu dengan yang lain, melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Baik kami sebagai pribadi di tengah bangsa ini, maupun kami sebagai keluarga, sebagai kelompok masyarakat, bahkan pihak-pihak pemerintah dan juga aparat keamanan. Termasuk untuk saudara-saudara kami yang bergerak di bidang kesehatan. Kiranya Engkau juga menolong mereka Tuhan, agar Tuhan yang akan melindungi mereka, sehingga ketika mereka harus terjun langsung untuk menolong saudara-saudara kami, mereka boleh dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID. Tentu tidak mudah untuk dihadapi Tuhan. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun harus menjalani isoman di rumah. Kiranya Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami ini. Mereka tetap bersemangat dan memiliki pengharapan bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Berkati juga untuk keluarga-keluarga yang berduka karena harus kehilangan saudara mereka, anggota keluarga mereka karena COVID ini. Tentu juga tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi kiranya Tuhan yang akan menghibur dan menguatkan mereka. Mari Tuhan, kami mohon anugerah-Mu untuk mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa Tuhan di bulan keluarga ini, untuk setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Kiranya mereka dimampukan untuk menjadi keluarga yang kuat dan tetap setia pada iman mereka di dalam Yesus Kristus. Meskipun harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Baik itu di tengah relasi mereka satu dengan yang lain, di tengah tantangan perekonomian, pekerjaan, masalah yang lainnya. Kiranya mereka tetap menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk keluarga-keluarga. Kiranya Engkau terus memberkati mereka di tengah jerih juang mereka. Dan biarlah Engkau memberkati setiap anggota keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia. Kiranya mereka tetap setia, memberikan teladan yang baik bagi anak, menantu, cucu-cucu yang ada, bahkan keluarga besar. Mereka yang dituakan di tengah keluarga, kiranya memberikan teladan yang baik. Kami berdoa untuk para ayah atau suami, kiranya mereka boleh memimpin keluarga mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Mereka pun menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga.
mengasihi istri dan anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga untuk para ibu, para istri di tengah keluarga. Kiranya mereka boleh menghormati suami mereka, mengasihinya, dan juga mencintai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga mereka pun boleh menjadi berkat di tengah keluarga masing-masing. Demikian juga untuk anak-anak antar saudara satu dengan yang lain. Biarlah mereka juga saling mengasihi, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga persaudaraan di tengah keluarga boleh kuat. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Dan kami terus menyerahkan Tuhan untuk pelayanan gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk pelayanan kategorial, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi perempuan, sampai komisi senior. Bahkan ibadah tengah minggu, ibadah umum, kiranya Tuhan memberkati. Meskipun kami tidak berjumpa secara fisik, secara langsung, kiranya ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang telah terjalin di tengah persekutuan kami boleh terus terjaga. Kami boleh saling menopang, saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau
Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang mengasihi keluarga, sungguh kami bersyukur bahwa di minggu yang kedua ini, kembali kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku sabda-Mu, khususnya ketika kami hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau keluar, engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ngeri rasanya setiap hari mendengar bunyi sirene ambulan, mobil ambulan. Apalagi melihat banyaknya orang meninggal. Sehingga untuk mendapatkan peti mati dan dikuburkan harus antri. Masa pandemi ini sungguh-sungguh membuat situasi tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyeramkan. Hal inilah yang dirasakan oleh banyak orang dalam kondisi seperti ini.
Tentunya kita tidak ingin atau kita tidak ingin terus-menerus dalam kondisi seperti ini. Kita ingin segera lepas dari situasi ini, bukan? Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melakukan protokol kesehatan secara konsisten dan sungguh-sungguh sehingga pandemi ini bisa diatasi bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan ngeri inilah yang mungkin kita rasakan saat membaca perikop dalam teks ini. Bagaimana tidak? Ananias dan Safira, sepasang suami istri, satu keluarga, meninggal di hari yang sama dan hanya berjarak beberapa jam. Tentu hal ini dituliskan, peristiwa ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi menjadi pembelajaran yang penting bagi kita semua. Apa yang membuat Ananias dan Safira mengalami demikian? Mari kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang menceritakan bagaimana Injil diberitakan kepada semua orang oleh rasul-rasul. Bahkan demi pewartaan Injil, para rasul harus berhadapan dengan tantangan-tantangan, bahkan sewaktu-waktu ancaman nyawa terjadi. Antara hidup dan mati dihadapi. Tetapi mereka terus berjuang dengan setia untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Hal itulah yang akhirnya mengalir atau ditiru oleh jemaat mula-mula. Jemaat orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi jemaat mula-mula. Dan di ayat yang ke pasal 4 ayat 32 sampai 37. Di sana digambarkan bagaimana umat Tuhan yang mula-mula ini, jemaat yang baru ini, bergiat dan bersemangat dalam pengajaran rasul-rasul dan sungguh-sungguh menghidupi persekutuan. Dalam kerangka inilah mereka mengembangkan semangat untuk berbagi satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada satu orang pun di tengah persekutuan yang kekurangan. Oleh karena itulah ada orang-orang yang memiliki harta berupa rumah atau tanah. Dengan rela mereka berkomitmen untuk menjual tanah atau rumah mereka untuk diberikan, dipersembahkan di hadapan para rasul supaya dibagikan kepada setiap umat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ayat 36 sampai ayat 37 dalam pasal 4 diberikan contoh di sana, yaitu dilakukan oleh Yusuf atau yang disebut Barnabas. Dia menjual miliknya, yaitu berupa ladang, lalu menyerahkan hasil penjualan sepenuhnya di hadapan rasul-rasul untuk dibagikan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Di perikop yang kita baca tadi pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Dijelaskan di sana bahwa Ananias dan Safira mengikuti jejak yang dilakukan oleh Yusuf atau Barnabas tadi. Mereka pun mengambil komitmen untuk memberikan persembahan dalam kerangka membantu saudara-saudara sepersekutuan. Karena mereka memiliki harta
yaitu sebidang tanah yang mereka komitmenkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan supaya bisa memberkati saudara-saudara sepersekutuan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang terjadi sehingga niat atau komitmen Ananias dan Safira justru mengakibatkan kematian kepada mereka? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita lihat di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sana diceritakan Ananias dan Safira bersepakat untuk mengambil sebagian dari hasil penjualannya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga ketika Ananias membawa persembahan hasil penjualan dari tanah yang dilakukan itu tidak sepenuhnya. Mereka hanya memberikan sebagian dari hasil penjualannya. Jumlahnya memang tidak disebutkan, tetapi yang pasti tidak memberikan sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di ayat yang ke-8, ketika Safira, istri dari Ananias, ditanya kepada Petrus, rupa-rupanya persoalan harga pun mereka tidak jujur. Sikap yang ditunjukkan oleh Ananias dan Safira ini oleh Petrus ditegur dengan keras. Bahkan Petrus mengingatkan bahwa sesungguhnya kalau tanah itu tidak dijual, toh tetap masih milik mereka. Bahkan dijual pun sebetulnya masih menjadi hak mereka. Tetapi jika mereka melakukannya karena telah berkomitmen, mestinya mereka melakukan, memberikan sesuai dengan komitmennya. Oleh karena itulah Rasul Petrus dengan tegas menunjuk bahwa sikap yang mereka lakukan itu sungguh sangat berbahaya. Yaitu mereka mendustai Roh Kudus, mereka mendustai Allah, dan mencobai Tuhan. Dan sikap-sikap seperti itu disebutkan oleh Rasul Petrus berasal dari iblis. Oleh karena itulah Ananias dan Safira di hari itu harus mengalami kematian. Karena sikapnya yang tidak setia pada komitmen atau janji yang telah diucapkan, yang telah disampaikan kepada Tuhan. Dan tentunya disaksikan oleh para rasul dan persekutuan. Sikap yang kedua yang juga sangat berbahaya adalah sikap pura-pura murah hati. Pura-pura itu berarti tidak tulus dan tidak murni. Oleh karena itulah teguran Petrus sangat keras terhadap mereka. Dan tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara, jika diterapkan dalam kehidupan di tengah keluarga, Anda bisa bayangkan jika di tengah keluarga masing-masing anggota tidak setia pada komitmen atau janji yang telah mereka ucapkan,
kita pasti yakin keluarga itu pasti hancur. Apalagi ketika di keluarga, sikap yang ditunjukkan adalah kepura-puraan satu dengan yang lain. Pastilah yang muncul adalah saling melukai satu dengan yang lain. Sehingga keluarga menjadi lemah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, di bulan keluarga ini, mari kita merefleksikan kehidupan keluarga kita masing-masing. Dengan siapa kita ada dan berada di tengah keluarga kita. Kiranya dua sikap yang ditegur oleh Petrus ini menjadi peringatan juga. Bagaimana kita harus hidup bersikap di tengah keluarga maupun membawa keluarga ketika berelasi dengan pihak luar. Marilah di tengah-tengah banyaknya keluarga-keluarga yang rentan dengan kegagalan untuk memegang teguh komitmen janji. Mari menghadirkan keluarga yang terus tetap setia pada janji, komitmen yang sudah diucapkan atau disampaikan pada Tuhan dan sesama. Sehingga di tengah segala tantangan yang ada, keluarga-keluarga Kristen tetap utuh dan bersatu. Marilah di tengah-tengah dunia yang mengajarkan kepura-puraan, tampilan di luar, sehingga keluarga terjebak untuk memamerkan keharmonisan, memamerkan kebaikan, hanya sekedar untuk pajangan di media sosial yang sejatinya di dalamnya tidak seperti itu. Artinya hanya sekedar pura-pura saja. Marilah menghadirkan keluarga sebagai keluarga-keluarga yang sungguh murni, jujur, dan tulus. Sehingga keluarga kita sungguh-sungguh menjadi dampak yang baik, sungguh baik bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan ini. Kiranya kami boleh melakukan kebenaran sabda-Mu itu di tengah-tengah hidup kami, dalam keluarga maupun membawa keluarga kami. Kiranya kami mampu terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, yaitu setia pada komitmen dan janji yang telah kami sepakati di tengah keluarga, dan juga menunjukkan sikap yang jujur, murni, dan tulus. Sehingga kami dijauhkan dari kegagalan memegang komitmen, kami dijauhkan dari sikap kepura-puraan. Berkatilah setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita dengan pujian sesuai dengan firman-Mu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan Tuhan ditujukan bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh dan tulus bertobat, hidup dalam kasih dan perdamaian, mentaati perintah dan kehendak Tuhan. Karena itu datanglah dengan penuh hormat, penuh iman, dan ucapan syukur. Ambillah perjamuan Tuhan untuk kesukaanmu, dan marilah bertelut, mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya memberikan kepada kita semua untuk mengambil waktu teduh pribadi, untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Allah yang Maha Kuasa, kami telah berdosa dan menyimpang dari jalan-Mu. Seperti domba yang sesat, terlalu sering kami mengikuti keinginan hati kami dan melalaikan tugas-tugas kami. Ampunilah kami, Tuhan. Kiranya sementara kami mengambil roti dan anggur, hidup kami dipenuhi oleh kepenuhan Yesus Kristus dan tumbuh seperti Dia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita pengampunan, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk roti dan anggur, atau roti dan minuman atau air yang sudah kita sediakan masing-masing di rumah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, berkatilah roti dan anggur ini. Kiranya selagi kami menerimanya sebagaimana perintah Yesus dan untuk mengenangnya, kiranya kami menerima kehidupannya. Semoga pikirannya menjadi pikiran kami, hidupnya menjadi hidup kami, dan kasihnya menjadi kasih kami. Sekarang kami menyerahkan diri kami, segala yang ada pada kami untuk mematuhi kehendak-Mu. Kiranya kami yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, memasuki persekutuan yang penuh dengan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam waktu Ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, dan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Ambillah dan makanlah sambil mengenang Kristus yang telah mati bagi kita, dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat anggur atau minuman yang ada di tangan kita. Minumlah sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati bagi kita, dan ucapkanlah syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjamuan yang boleh kami nikmati bersama-sama. Kiranya kami terus hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Dan biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami persembahkan pada minggu ini. Kiranya boleh berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama melalui gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, pengampunan dan janji keselamatan sudah kita terima. Berkat dan pemeliharaan Allah di dalam keluarga kita sudah kita terima. Mari bersama keluarga kita mengambil komitmen untuk menyatakan syukur dengan mengambil bagian dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Mari menjadi saksi atas kebesaran kuasa-Nya. Bersama keluarga kita pujikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani
Sebagai jemaat yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah selesai. Mari menghadirkan diri di tengah keluarga dan bersama keluarga, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh setia dan juga jujur dan murni. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.